Sorry, ada kendala tadi tiba-tiba terlempar keluar dari Instagram karena suhu HP lumayan tinggi ketika kita live tadi. Jadi Instagram WA tidak bisa terbuka gitu. Padahal kita sebentar lagi mau closing statement dan kita akan tutup kegiatan ini. Oke, kembali lagi teman-teman semua, apa yang saya bilang tadi dan sepanjang tadi pembicaraan kita dengan Bu Dokter, bahwa penyakit menular ini memang kasusnya sangat tinggi. Nah, kasusnya sangat tinggi dan selagi kita tidak melakukan pencegahan, maka kasus itu akan terus meningkat, dan mungkin bisa menjadi KLB atau kejadian luar biasa. Nah, kembali lagi kepada teman-teman semua bagaimana pencegahan dan bagaimana lagi budaya hidup sehat, mulai kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian ikuti arahan dan panduan, mungkin seperti etika batuk, kalau batuk itu gimana, tutup mulut atau gunakan masker. Nah, atau mungkin cuci tangan pakai sabun dan yang lain-lain sebagainya. Oke, sembari itu kita menunggu dulu Bu Dokter untuk join. Semoga bisa uh, oke. Okay. Halo Bu Dok, halo Kak. Halo. Oke, sorry Kak, tadi terlempar karena ada masalah dengan sistem HP-nya, jadi suhunya terlalu tinggi, jadi terlempar tiba-tiba. Oke, Kak, ini ada yang bertanya nih Kak, sebelum apa? Ada masalah juga nih, mungkin kita lupa juga notice tadi. Kan di sekolah tuh kan juga ada sosialisasi dari puskesmas. Puskesmas datang ke sekolah, kemudian memberikan vaksinasi kepada sekolah. Tapi yang jadi masalahnya adalah uh, orang tua tuh takut untuk anaknya divaksinasi. Nah, bagaimana sekolah melakukan tindakan ini agar memberikan edukasi tentang pemahaman vaksinasi kepada orang tua? Oke. Suaranya terdengar nggak Kak Hernan? Oh ya, suaranya terdengar Kak. Tapi videonya nggak keluar. Tidak apa-apa. Tapi kedengar nggak pertanyaannya Kak? Dengar. Jadi sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan berarti kan biasanya itu yang turun ke sekolah itu dari puskesmas ya Kak Hernan. Betul. Nah, sebaiknya sebelum dilakukan vaksinasi, turunlah ke sekolah. Mungkin dari sekolah memberikan undangan dulu ke orang tua siswa hadir untuk sosialisasi untuk dilakukannya vaksinasi. Biasanya mulai imunisasi anak sekolah ya, bias ya, Kak Hernan. Nah, di Mm-mm. situ kita sebagai tenaga kesehatan harus menjelaskan dulu vaksinasi apa yang akan diberikan, kemudian bagaimana pemberiannya, apakah suntik kah atau tes kah, kemudian yang ketiga indikasinya apa, manfaatnya apa, nanti kemungkinan efek sampingnya apa, kemudian memberikan persetujuan ke orang tua gitu, memberikan surat persetujuan orang tua gitu. Jadi ada persetujuan tertulis. Karena apa? Yang pertama orang tua juga lebih tenang untuk anak yang divaksinasi di sekolah. Yang kedua kita juga sebagai nakes juga terlindungi kalau misalnya terjadi potensi efek samping karena ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi ya Kak Hernan, mulai Oke. dari demam, bengkak di daerah penyuntikan. Nah, itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya ke orang tua. Kemudian termasuk efek samping yang beratnya. Jadi orang tua paham apa pentingnya imunisasi dan apa efek sampingnya, apa yang mungkin ditimbulkan dari pemberian imunisasi tersebut. Ya, Oke. tuh. Nah, tapi kan kalau kita bicara imunisasi, orang berpikirnya takutlah kena suntik gitu kan. Padahal kan imunisasi ini banyak jenisnya gitu. Bagaimana orang tua bisa memahami bahwa tidak selamanya uh, vaksinasi atau imunisasi itu berkaitan dengan suntik menyuntik. Halo?
Ya Kak, jadi ada Nah, vaksinasi yang ditetes, ada vaksinasi yang disuntik. Makanya perlu diberikan informasi ke orang tua, vaksinasi yang diberikan apa, terus bagaimana pemberiannya itu harus dijelaskan. Dan seandainya pemberiannya itu dengan disuntik, ada beberapa anak yang berdasarkan pengalaman saya, ada anak-anak yang dia tidak mau disuntik kalau tidak ada orang tuanya. Mungkin dengan pemberian notifikasi ke orang tua bahwa akan disuntik kapan gitu dan jam berapa gitu, orang tua mungkin orang tuanya bekerja atau orang tuanya di rumah, jadi bisa datang untuk mendampingi anaknya untuk vaksinasi gitu Kak Hernan. Jadi anak-anak yang awalnya nggak mau disuntik mungkin dengan didampingi orang tua akan lebih berani untuk disuntik. oke, berarti perlu juga diberi pemahaman bahwa apa saja jenis vaksinnya, kemudian bagaimana prosedurnya, mungkin apakah dia tetes atau mungkin dia disuntik. Nah, Kak, sebelum kita tutup, kita closing statement dulu mengenai bagaimana pencegahan penyakit menular terhadap anak. Nah, pencegahan penyakit menular itu yang pertama ya, yang paling penting itu adalah perilaku hidup bersih sehat Kak Hernan. Mulai tadi lingkungan kita harus bersih, kebiasaan kita harus bersih, kemudian apa namanya, upayakan kalau kita misalnya sedang infeksi kita menggunakan masker sehingga tidak menularkan ke orang lain. Kemudian juga upayakan kalau misalnya kita sebagai orang tua anak kita sakit, kita juga tidak membiarkan anak datang ke sekolah dulu, khawatir menularkan ke anak lain. Kemudian ya jaga lingkungan kita bebas dari sampah, bebas dari lingkungan yang akan memudahkan host-host atau host ini kayak ini ya, kayak nyamuk atau apa yang mudah berkembang biak sehingga penyakit-penyakit yang harusnya endemis bisa diberantas di Indonesia. Oke. Nah, teman-teman semua, kita berharap nih, mungkin Bu Dokter juga kita berharap semua, semoga kasus penyakit ini segera berturun perlahan-lahan, walaupun mungkin tidak 100% hilang, mungkin semoga di tahun 2026 ini kasusnya sudah turun, dan semoga kasus KLB campak yang kakak jelaskan tadi itu sudah berubah menjadi kasus endemik gitu. Tidak lagi menjadi kasus KLB. Betul ya, Kak? Ya, kalau bisa sih bisa diberantas ya, nggak jadi endemik juga ya, Kak Hernan. Ya, Jadi betul. tidak ada lagi. Nah, itu kembali kepada peran kita sebagai orang tua, bagaimana pencegahan terhadap penyakit menular ini. Teman-teman, Sobat Literasi manapun Anda berada, terima kasih yang telah menyaksikan Bincang Sore Ramadan ini. Dan mohon maaf apabila ada salah janggal dan kekilafan, mungkin ada kesalahan teknis mungkin dari saya sendiri. Dan terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Semoga sukses dalam karir dan semoga doa dari kami semoga segera ambil subspesialisnya. Amin. Terima kasih Kak Hernan. Sama Kak. Terima kasih. Saya Herna Pratama sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Kak. Oke.